Selamat pagi anak-anak semua. Nah, minggu ini sekarang kita sudah masuk pada subtema yang keempat, bermain di tempat wisata. Nah, tadi anak-anak sudah mengamati cerita bergambar tentang Ino dan keluarga berwisata ke Pantai Pangandaran. Nah, mereka pergi naik apa anak-anak? Naik kereta api. Ya benar. Nah, anak-anak sudah bisa lagunya naik kereta api? Nah, kita akan bernyanyi bersama ya, supaya anak-anak semuanya lebih bersemangat kembali. Ya, lagu naik kereta api, untuk teks lagunya, anak-anak bisa melihat dari buku tematik halaman 123. Ya, anak-anak buka dulu buku tematiknya halaman 123. Nah, lagu Naik Kereta Api ini diciptakan oleh Pak Kasur. Oke ya anak-anak, sudah siap bernyanyinya? Oke, kita menyanyikan lagu Naik Kereta Api dengan semangat ya anak-anak. Oke, kita mulai bersama. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turut. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turut. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Oke, sudah semangat semuanya ya anak-anak? Nah, sekarang kalian menyimak dari buku tematik halaman 120. Dibuka buku tematiknya halaman 120.
Oke, anak-anak menyimak bersama-sama ya. Saat di dalam kereta api, Ino dan Arin duduk sebangku. Mereka berbagi bangku yang sama. Begitu juga dengan ayah dan ibu. Nah, yang pertama, sekarang sifat pembagian dengan bilangan 1. Perhatikan contoh berikut. Semua penumpang kereta duduk dengan nyaman. Semua penumpang duduk di bangku yang berukuran sama. Berapa banyakkah penumpang yang dapat duduk di sebuah bangku? Nah, cara mengerjakannya, 2 penumpang menduduki sebuah bangku. Nah, jadi 2 penumpang dibagi 1 bangku. Sama dengan 2 dibagi 1. Nah, hasilnya sama dengan berapa anak-anak? 2, ya. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi, sebuah bangku dapat diduduki oleh 2 penumpang. Nah, sekarang perhatikan juga contoh yang halaman 121. Alice memelihara seekor kelinci. Alice memberi kelinci itu 3 wortel. Berapa wortel yang diterima kelinci itu? Nah, jadi 3 dibagi 1. Nah, tadi wortelnya ada berapa anak-anak? 3 ya. 3 dibagi 1. Satunya itu ya tadi yang seekor kelinci. Ya, jadi 3 dibagi 1 sama dengan berapa? 3. Ya, jadi kelinci itu menerima 3 wortel. Nah, selanjutnya sifat pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Nah, di gambar sebelah kiri ya, itu ada 6 kue. Kemudian di gambar yang sebelah kanan ada 6 piring. Ya, selanjutnya ada 6 kue. Kue-kue itu diletakkan di atas 6 piring sama banyak. Berapa kue di setiap piring? Nah, jadi pada cerita di atas, setiap piring akan diisi 1 kue. Jadi, 6 dibagi 6 sama dengan berapa anak-anak? 1. Ya, jadi masing-masing 1 kue itu ditempatkan pada 1 piring. 1 kue ditempatkan di 1 piring, 1 kue ditempatkan 1 piring, sampai semua 6 kue itu habis ya. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, jadi anak-anak ya, kini aku tahu yang ada di kotak bawah itu ya, suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sama seperti contoh yang tadi, 2 penumpang dibagi dengan 1 bangku. Nah, apabila 2 dibagi 1, berarti hasilnya 2. Ya, sama dengan hasilnya bilangan itu sendiri. Seperti juga kelinci dengan wortel yang tadi. Ya, 3 dibagi 1 sama dengan berapa anak-anak? 3. Ya, itu adalah sifat pembagian yang pertama. Kemudian sifat pembagian yang kedua. Sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Ya, seperti contoh yang di sini, 6 kue dibagi 6 piring. Ya, jadi hasilnya sama dengan 1. Nah, apabila diganti, yang 6 kuenya diganti 10. 10 kue dibagi dengan 10 piring. Hasilnya berapa anak-anak? 1. Nah, jadi sifat yang kedua, sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Sudah jelas anak-anak? Oke, ya. Selanjutnya untuk anak-anak berlatih, anak-anak bisa mengerjakan dari buku tematik halaman 122. Ya,
Anak-anak kerjakan dari buku tematik halaman 122. Ayo berlatih. Bagian yang A dan B. Anak-anak langsung mengerjakan di buku tematik. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak, dan tidak perlu terburu-buru. Oke anak-anak, sudah jelas semuanya dengan tugasnya ya. Nah, bila sudah selesai, diperiksa kembali tugasnya sebelum dikirimkan ke classroom. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, setelah minggu kemarin kita sudah selesai melakukan PTS. Sekarang kita mulai lagi ya pembelajaran kita seperti biasanya, yaitu pembelajaran pada buku tematik 2B. Sekarang kita masuk pada subtema 4, pembelajaran 1. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan latihan yang ada di halaman 120 ya, anak-anak. Nah, setelah itu kita lanjut pembelajarannya pada buku tematik halaman 125. Ayo dibuka dulu ya anak-anak bukunya. Pada buku tematik halaman 125. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak dipersiapkan dulu ya alat tulisnya, pensil, dan penghapusnya. Agar kita nanti menjawab soal-soal yang ada di bawah cerita bersama-sama. Oke, sudah dipersiapkan ya anak-anak alat tulisnya. Nah, sekarang anak-anak semuanya simak dan dengarkan Ibu Guru membacakan cerita yang ada di halaman 125. Oke, sekarang Ibu Guru mulai ya anak-anak. Di pantai, Ino dan Arin bermain dengan riang. Bermain di pantai memang mengasyikkan. Namun, kita harus berhati-hati. Bermain di pantai harus ditemani oleh orang tua atau orang dewasa. Nah, jadi jika anak-anak pergi ke pantai, harus bersama dengan orang tua atau orang dewasa ya, agar ada yang menjaga dan memperhatikan kita. Begitu ya anak-anak, tidak boleh ke pantai sendirian atau bersama teman-teman kalian yang masih kecil-kecil. Kita lanjut lagi ya ceritanya. Jangan berenang jauh dari tepi pantai. Ombak di tepi pantai sangat kuat. Ombak dapat menghanyutkan hingga ke tengah laut. Jangan lupa gunakan pelampung. Nah, bagi kalian yang belum bisa berenang, lebih baik saat mau berenang menggunakan pelampung agar tidak tenggelam. Begitu ya anak-anak, agar lebih aman juga. Setelah berenang, Ino dan Arin membuat istana dari pasir. Istana yang dibuat besar dan megah. Ino dan Arin senang bermain di tepi pantai. Namun, mereka mematuhi aturan yang ada. Ino dan Arin juga ikut menjaga kebersihan di sekitar pantai. Nah, jadi jika kita berada dimanapun, kita harus tetap mematuhi aturan seperti yang pernah Ibu jelaskan kemarin ya anak-anak. Dimanapun kita harus tetap mematuhi aturan. Nah, setelah kita tadi mendengarkan ceritanya, sekarang
kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan yang ada di bawah dari nomor 1 sampai nomor 4. Kita mulai dari yang pertama. Mengapa kita harus berhati-hati saat bermain di pantai? Nah, mengapa kita harus berhati-hati saat bermain di pantai? Mengapa ya kira-kira anak-anak kita harus berhati-hati saat bermain di pantai? Ya, benar. Agar kita tidak tenggelam atau hanyut terbawa ombak pantai. Ditulis ya. Agar kita tidak tenggelam atau hanyut terbawa ombak pantai. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Apa yang harus kita gunakan saat berenang? Nah, apa yang kita gunakan saat kita berenang? Nah, tadi di cerita juga sudah diberitahu ya, apa yang harus kita gunakan saat kita mau berenang. Apa anak-anak? Iya, benar. Kita harus menggunakan pelampung. Yang harus kita gunakan adalah pelampung. Oke ya, supaya kita tetap aman, tidak tenggelam. Nomor 3. Mengapa kita harus menjaga kebersihan pantai? Nah, mengapa ya kita harus menjaga kebersihan pantai? Menjaga kebersihan pantai itu merupakan aturannya yang ada di pantai. Jadi, mengapa kita harus menjaga kebersihan pantai? Yaitu agar pantai tetap bersih dan terhindar dari sampah-sampah. Jawabannya, agar pantai tetap bersih dan terhindar dari sampah-sampah. Nah, sudah ya. Jadi kalau di pantai kita harus menjaga kebersihannya ya, anak-anak. Kita lanjut nomor yang terakhir, yaitu nomor 4. Siapakah yang dapat menemani kita saat bermain di pantai? Nah, saat kita di pantai atau saat kita ke pantai, siapa yang harus menemani kita ya, anak-anak? Ya, benar. Yang harus menemani kita yaitu orang tua atau orang dewasa. Yang harus menemani kita yaitu orang tua atau orang dewasa. Orang dewasa misalnya tante, om, kakak, abang. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi jika kita ke pantai, kita harus ditemani atau didampingi oleh orang tua atau orang dewasa, supaya ada yang menjaga kita dan memperhatikan kita saat kita bermain-main di pantai. Nah, oke, begitu ya anak-anak.